Kita akan meninjau interferensi pada lapisan tipis. Misalnya kita punya cahaya dengan panjang gelombang lambda yang datang dari udara dengan indeks bias N1. Kemudian cahaya ini bertemu dengan media atau lapisan tipis ini dengan ketebalan D yang memiliki indeks bias N2 yang lebih besar daripada indeks bias udara. Maka nanti cahaya akan melaju dalam media ini dengan panjang gelombang yang berbeda. Misalnya kita sebut lambda aksen. Maka kita bisa analisa gelombang yang dipantulkan dan yang diteruskan. Misalnya gelombang pertama ini adalah gelombang datang dengan fungsi EM sinus KX minus omega T. Maka gelombang kedua ini adalah gelombang yang dipantulkan dari indeks bias yang rendah menuju ke indeks bias yang tinggi. Sehingga akan terdapat suatu beda fase plus pi. Kemudian gelombang yang ketiga ini, gelombang telah masuk ke dalam lapisan tipis, kemudian dipantulkan. Namun sekarang dipantulkan dari indeks bias yang tinggi ke indeks bias yang rendah. Di sini misalnya kita punya udara lagi. Sehingga pada saat pemantulan ini tidak akan terjadi tambahan beda fase plus pi. Kemudian dipantulkan dan keluar. Sehingga akan terdapat beda lintasan daripada gelombang yang datang sebesar 2 kali K aksen, yakni 2 pi per lambda aksen, dikalikan dengan D atau ketebalan lapisan ini. Sehingga fungsi gelombang 3 itu adalah EM sinus KX minus omega T sama dengan gelombang datang ditambah dengan 2 K aksen D karena perbedaan lintasan tempuh. Kemudian gelombang yang keempat ini adalah gelombang yang diteruskan. Nah, kita pada segmen ini secara khusus akan membahas interferensi gelombang yang kedua dan gelombang yang ketiga ini. Dari gelombang kedua dan ketiga ini, kita bisa dapatkan resultan dari superposisi kedua gelombang tersebut, misalnya menggunakan pendekatan trigonometri, sinus ditambah dengan sinus. Kita akan dapatkan bahwa resultannya itu adalah 2 EM cosinus setengah 2 K aksen D dikurangi dengan pi, sinus KX minus omega T ditambah dengan setengah dikalikan dengan 2 K aksen D ditambah dengan pi. Di mana amplitudo gelombang resultan ini adalah 2 EM cosinus 2 K aksen D dikurangi dengan pi per 2. Kemudian kita juga ingat bahwa indeks bias N2 itu adalah kecepatan cahaya pada udara dibagi dengan V2 atau kecepatan cahaya pada medium N2. Sehingga kita dapatkan bahwa indeks bias N2 itu adalah lambda dibagi dengan lambda aksen. Dari amplitudo gelombang resultan ini, kita bisa analisa lebih jauh dan kita akan dapatkan bahwa superposisi konstruktif itu akan terjadi pada saat cosinus 2 K aksen D dikurangi dengan pi per 2 itu sama dengan plus 1 atau minus 1. Dan ini akan terjadi pada saat 2 K aksen D dikurangi dengan pi per 2 itu sama dengan MP, di mana M ini adalah suatu bilangan bulat. Sehingga jika kita susun ulang, kita akan dapatkan bahwa K aksen D itu sama dengan M plus setengah pi. Dan karena K aksen ini adalah 2 pi per lambda aksen, kita bisa dapatkan bahwa 2 pi dikalikan dengan N2 per lambda D itu sama dengan M plus setengah dikalikan dengan pi. Sehingga kita akan dapatkan syarat terjadinya superposisi konstruktif pada sistem lapisan tipis ini, yakni 2N2D itu sama dengan M plus setengah lambda, di mana M ini adalah bilangan bulat 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Dari amplitudo gelombang resultan ini, kita bisa analisa lebih jauh dan kita akan dapatkan bahwa superposisi konstruktif itu akan terjadi pada saat cosinus 2 K aksen D dikurangi dengan pi per 2 itu sama dengan plus 1 atau minus 1. Dan ini akan terjadi pada saat 2 K aksen D dikurangi dengan pi per 2 itu sama dengan MP, di mana M ini adalah suatu bilangan bulat. Sehingga jika kita susun ulang, kita akan dapatkan bahwa K aksen D itu sama dengan M plus setengah pi. Dan karena K aksen ini adalah 2 pi per lambda aksen,
kita bisa dapatkan bahwa 2pi dikalikan dengan N2 per lambda D itu sama dengan M plus setengah dikalikan dengan pi. Sehingga kita akan dapatkan syarat terjadinya superposisi konstruktif pada sistem lapisan tipis ini, yakni 2N2D itu sama dengan M plus setengah lambda, di mana M ini adalah bilangan bulat 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Sedangkan superposisi destruktif atau pola gelap itu akan terjadi pada saat kosinus 2K aksen D minus pi per 2 itu sama dengan 0. Dan ini tentu saja adalah pada saat 2K aksen D dikurangi dengan pi per 2 itu adalah pi dikalikan dengan suatu bilangan setengah bulat. Atau kita tuliskan saja dengan M aksen plus setengah pi. Maka kita bisa susun ulang dan kita dapatkan bahwa K aksen D itu sama dengan M aksen plus 1 dikalikan dengan pi. Dan karena K aksen ini adalah 2pi per lambda aksen, kita bisa dapatkan 2pi dikalikan dengan N2 per lambda dikalikan dengan D, itu sama dengan M aksen ditambah dengan 1 dikalikan dengan pi. Sehingga kita bisa dapatkan syarat terjadinya superposisi destruktif atau pola gelap pada sistem lapisan tipis ini sebagai 2N2 dikalikan dengan D itu sama dengan M lambda, di mana M ini adalah bilangan bulat yang sama seperti sebelumnya, yakni 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Dan N2 ini adalah indeks bias medium lapisan tipis tadi.